to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Indah Setiani. Di sini saya sedang di wisata religi di Kabupaten Demak, yaitu Masjid Agung Demak. Nah, ada apa aja sih di Masjid Agung Demak ini? Apa yang menarik di dalamnya? Mari kita telusuri bersama ya. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak, dibantu para wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini termasuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Demak, Masjid Agung Demak tak sulit untuk ditemukan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dulunya adalah tempat berkumpulnya wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Inilah yang mendasari kalau kota Demak disebut dengan Demak Kota Wali. Setelah puas berjalan-jalan di alun-alun Demak, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke Masjid Agung Demak. Ada apa aja sih di dalamnya? Ayo kita lihat. Raden Patah bersama dengan Wali Songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa bulus yang merupakan cendera sengkala Mehmet yang bermakna sirno ilang kertaning bumi. Secara filosofis, bulus itu menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu tahun 1401 Saka. Bulus yang terdiri atas kepala itu menjadi simbol makna 1, 4 kaki bulus itu bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak, dibuktikan dengan berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid. Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledek dianggap mampu menahan petir. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Naga Mulat Sari Rawani. Maknanya tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Dari segi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana, namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk linmas yang tersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 yang utama di dalam masjid yang disebut Saka Tatal atau Saka Guru dibuat langsung oleh Wali Songo. Masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Masjid Agung Demak ini merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah Kabupaten Demak dan sering dikunjungi oleh peziarah dari dalam maupun luar kota, bahkan sampai luar negeri loh. Situs Museum Masjid Agung Demak ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu pada saat itu Haji Mimit Waluyo pada 16 November 2011. Yang pertama bisa kita temukan situs di Masjid Agung Demak, yaitu situs kolam wudhu. Sejarahnya di sini Wali Songo itu berwudhu di sini waktu itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan perjalanan kita menuju Museum Masjid Agung Demak. Ada apa aja sih di dalam museum ini? Kita tulis dulu buku tamunya, kemudian kita masuk lewat kanan ya. Jangan lupa sandalnya dilepas dan ditaruh di rak sepatu.
Yang pertama ini ada situs batu umpak. Nah, bisa dilihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biji atau 8 batu umpak namanya. Nah, kemudian di dalam museum ini juga ada tulisan Al-Quran yang ditulis tangan langsung oleh petinggi-petinggi atau ustadz-ustadz kiai-kiai zaman dulu ya teman-teman. Bisa dilihat nih, rapi banget. Zaman dulu sudah bisa menulis Al-Quran pakai tangan dengan serapi ini. Nah, bisa dilihat ini ada beberapa Al-Quran di sini, dan ini ada kayu tiang tatal yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Nah, selanjutnya itu ada kap lampu peninggalan Paku Buwono ke tahun 1710 ya Masehi. Bisa dilihat unik-unik dan antik-antik sekali ya zaman dulu. Nah, selanjutnya ada juga kotak-kotak sama ada juga sebenarnya ini ada replika sofa dulu tinggi dan kedua dari kayu. Nah, ini sebenarnya beda bintang dari jenis ini, ini dari ada 2 bintang ya, lalu selanjutnya itu ada kentongan wali. Ada 2 kentongan, ini hasil kentongannya ya teman-teman. ini ada beduk warisan turun-temurun dari zaman dulu, awal dulu, kentongan wali atau namanya beduk wali dari zaman dulu masih tersimpan rapi di Museum Masjid Agung Demak ini. Ada 2 beduk di sini. Nah, ini adalah daun pintu serambi. Dulu seperti ini pintunya. Unik ya teman-teman, ini tuh terbuat dari jati asli dan diukir. Nah, ukirannya itu mendetail sekali, bisa dilihat. Unik kan? Oh, cantik sekali. Tahun segitu ini masih terbuat dari jati asli dan diukir. Ukiran sedetail itu teman-teman bisa melihat ini Nah, ini adalah bekas Soko Guru Sunan Kalijaga. Nah, ini Soko Guru yang asli ya teman-teman, yang tadi ada di Masjid Agung Demak itu yang di dalamnya. Nah, ini tuh aslinya ya, bisa dilihat. Karena rapuh termakan usia, jadi diganti replikanya ya. Yang di Masjid Agung Demak itu hanya replika, tapi yang asli tuh ini. Nah, bisa dilihat tinggi sekali, besar. Nah, dari kayu jati asli ya teman-teman ini. Ada dari Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Muria. Nah, sebesar itu kayunya dibuat pada zaman itu. Ini Soko Guru dari Gunung Jati, Sunan Gunung Jati atau Cirebon. Ini patahannya ya teman-teman. Yang paling ujung atau paling atas itu tanda kebesaran Allah atau tulisan Allah, terus ada limas 1, 2, 3 tingkat itu ya teman-teman. Jendela dan pintu juga dibuat sama persis dari Masjid Agung Demak yang asli, yang zaman dulu ya. Sekarang kan sudah direnovasi. Ini replika Masjid Agung Demak zaman dulu yang masih asli murni. Sekarang kan sudah direnovasi, sudah semegah itu. Kalau ini itu namanya alap-alap sumber nyowo, tongkat kayu talentang, 2 buah paku Masjid Demak tahun 1721 Masehi. Nah, ini
di gambarnya bisa dilihat itu ada kerisnya, ada tongkatnya ya, ada 2 buah paku juga panjang ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, masih tersimpan rapi di dalam Masjid Agung Demak, Museum Masjid Agung Demak ya. Oke, sekian ya jalan-jalan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa nambah wawasan kita semua. Jangan lupa mampir ke Masjid Agung Demak dan ke museumnya ya. Bye-bye. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dengan adanya daya tarik, ada museum, ada sejarah-sejarahnya dalam Masjid Agung Demak ini, dengan keindahan arsitektur itu menjadi daya tarik para pengunjung atau para peziarah khususnya yang ingin menambah wawasan, para pelajar juga nambah wawasan. Itu juga akan meningkatkan pendapatan daerah juga ya teman-teman. Lihat, bisa ada banyak pedagang kaki lima atau UMKM kecil yang berdagang di sekitaran Masjid Agung Demak. Ini akan menambah pendapatan mereka juga ya di sektor pariwisata ini. Berapa mas satu? 5.000. Aku video nggak apa-apa ya? Rame mas? Rame? Alhamdulillah. Ini liburan rame ya? Iya. Udah berapa lama mas? Enggak lama, sudah lama. Udah lama banget. Ini gularannya. Iya. Ini? Sudah betul. Lihat mas. Oh. Kalau Purworejo hitam ya? Iya. Oke. Jangan lupa mampir ya. Segar. Kalau jangan lupa jajan. Jajannya sedawet. Nah, ini adalah kondisi makam Haul Raja Demak yang pertama, yaitu Sunan Raden Fatah, haul yang ke-521 pada 25 Desember 2023 kemarin. Nah, ini videonya. Nah, ini kondisinya makamnya ya, dihias cantik mungkin. Ini kondisi makam waktu malam hari, saya kesini lagi. Nah, ini kondisinya sudah ramai. Tadi waktu siang itu masih sepi. Nah, ini sore menjelang malam ini udah mulai ramai ya teman-teman, pada peziarah dari luar kota semua. Nah, didominasi ini para majelis-majelis taklim dari luar kota ingin berziarah. Nah, teman-teman kalau ke Demak sempatkanlah mampir sebentar ke makam Sultan Fatah atau Raja Demak yang pertama. Jangan lupa kirim doa ya untuk para raja atau para pendahulu kita. Nah, dengan banyaknya inovasi dan pembangunan kembali, jadi sektor pariwisata di Demak itu akan semakin cantik, semakin indah, semakin tertata rapi. Jadi akan menarik pengunjung untuk datang, untuk berziarah, untuk rekreasi di Masjid Agung Demak atau Museum Masjid Agung Demak atau Makam Sunan Kalijaga atau wisata-wisata yang ada di Demak lainnya. Dengan begitu pendapatan daerah akan bertambah.
dari sektor pariwisatanya. Seperti itu ya teman-teman. Cukup sekian paparan saya tentang pariwisata Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.